Haleluya. Hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Dia sudah bebaskan kita, Tuhan selamatkan kita. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Mari puji Dia.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali melalui siaran ini. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari kita melihat firman Tuhan dalam surat Filipi, suratan Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan, kita melihat satu nasihat, satu firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, tetapi juga kepada kita semua. Dikatakan bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang senantiasa taat. Senantiasa taat, bukan hanya waktu Paulus hadir bersama-sama dengan mereka, tetapi juga waktu Paulus tidak hadir bersama dengan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata ketaatan itu adalah sesuatu yang senantiasa, selalu, tetap ada pada kita. Walaupun ada orang atau tidak ada orang, apapun keadaannya, ketaatan menjadi sesuatu yang tetap ada pada kita. Lalu yang berikutnya dikatakan bahwa karena ketaatan inilah, maka kemudian datang firman Tuhan ini kepada mereka. Jadi ketaatan akan membuat Tuhan menyatakan kehendaknya, Tuhan menyatakan sesuatu yang lebih lagi kepada kita semua. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan itu, firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat Filipi yang taat tersebut, yang walaupun pada saat itu Rasul Paulus tidak bersama dengan mereka, adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakanlah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mempunyai arti menyelesaikan. Jadi menyelesaikan, mencapai, mendapatkan. Jadi selesaikanlah keselamatanmu, dapatkanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan adalah sesuatu yang belum selesai. Tetapi dia akan datang kepada selesai.
Jadi pada saat-saat seperti ini, dalam hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, kita belum menyelesaikan perjalanan keselamatan kita. Tapi diminta oleh firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kerjakanlah, selesaikanlah keselamatan kita tersebut. Jadi inilah yang harus kita upayakan, yaitu untuk kita menyelesaikan sampai kita mendapatkan keselamatan kita tersebut, sampai kita menyelesaikan perjalanan keselamatan kita tersebut. Kalau kita melihat dalam Filipi di sini, surat Filipi ini Bapak Ibu saudara-saudari, maka kita bisa melihat di sini bagaimana menyelesaikan keselamatan itu, bagaimana keadaan yang disebut dengan menyelesaikan keselamatan tersebut. Filipi pasalnya yang pertama, saya mau membaca ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi dikatakan perjalanan keselamatan kita itu dimulai pada waktu kita mendengar, waktu kita bersekutu dalam berita Injil, mulai hari pertama. Mulai dari waktu kita mendengar, kita menerima firman Tuhan, kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita percaya bahwa Dia sudah menebus dosa-dosa kita kemudian meninggalkan dosa-dosa kita. Mulailah perjalanan keselamatan itu. Tapi kemudian keselamatan itu harus diselesaikan, didapatkan dengan dikatakan di sini sampai akhirnya, yaitu pada hari Kristus. Jadi menyelesaikan keselamatan di situ dikatakan yaitu pada waktu hari Kristus, hari Yesus datang untuk memberikan hidup kekal kepada kita, untuk memberikan upah dan berkat-berkat yang sepenuhnya kepada kita, untuk memberikan sorga kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan dalam ayatnya yang ke-10 di situ dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi dalam perjalanan keselamatan kita itu, maka akhir dari perjalanan itu, menyelesaikan keselamatan itu, dikatakan di sini adalah pada waktu hari Kristus. Waktu Yesus datang untuk memberikan kehidupan kekal kepada kita, memberikan sorga kepada kita. Dan kalau kita bandingkan dengan ayat yang ke-10 dikatakan menyelesaikan keselamatannya itu adalah saat keadaan tak bercacat, saat kita ada dalam keadaan yang suci, tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi inilah yang diminta untuk kita kerjakan, yaitu menyelesaikan keselamatan kita itu sampai pada saat atau keadaan di mana kita suci. Gimana kita tak bercacat sampai kepada keadaan pada waktu di mana Yesus datang untuk memberikan kepada kita sorga, hidup yang kekal tersebut. Jadi ini yang harus kita selesaikan, ini yang harus kita kerjakan. Jadi sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, kita seperti masih ada dalam pertengahan atau kemudian mungkin sudah mau mencapai akhir dari keselamatan atau menyelesaikan keselamatan itu. Tetapi belum sampai kepada selesainya keselamatan tersebut. Maka diminta kepada kita, disampaikan firman Tuhan kepada kita, selesaikanlah, kerjakanlah keselamatan kita, tuntaskanlah keselamatan itu, sampai kita tak bercacat, sampai kita suci, tak bercacat di hadapan Tuhan, sampai kepada hari kedatangan Tuhan itu, sampai kita menerima mahkota itu, sampai kita menerima kemuliaan, sampai kita menerima bagian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Kalau begitu, bagaimana kita mengerjakan atau menyelesaikan keselamatan kita itu? Bagaimana kita bisa sampai kepada mendapatkan hidup yang kekal itu? Bagaimana kita bisa sampai pada keadaan yang suci, tak bercacat itu? Maka ada beberapa hal yang bisa kita lihat disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya mau mengajak kita, Bapak Ibu sekalian, melihat
kepada firman Tuhan dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasalnya yang ketiga ayat 12 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dikatakan oleh Rasul Paulus yang pertama, bagaimana kita bisa menyelesaikan keselamatan kita itu sampai kita dapat mahkota kemuliaan sorga itu, sampai kita ada dalam keadaan yang tak bercacat itu, keadaan yang kudus itu. Maka yang pertama dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, dikatakan bahwa dia tidak menganggap keadaan rohani sekarang sudah cukup. Jadi dia tidak mau berhenti pada keadaan rohaninya pada saat itu. Walaupun dia mempunyai pencapaian yang luar biasa dalam hal rohani, iman yang luar biasa, kasih yang luar biasa, pengetahuan akan Allah yang luar biasa, pelayanan yang begitu luar biasa, hasil yang begitu luar biasa dalam pelayanan, tapi dia tidak merasa berpuas diri dalam keadaan itu. Jadi untuk mengerjakan keselamatan kita, menyelesaikan keselamatan kita, jangan kita merasa bahwa kita sudah cukup ada dalam keadaan kerohanian kita seperti ini. Sekalipun kita ada dalam keadaan rohani yang baik, yang suci, kita ada dalam pelayanan, kita ada dalam kekudusan, ada dalam ketaatan. Tambahi lagi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kemudian berhenti dalam keadaan kerohanian kita yang sekarang ini. Karena perjalanan keselamatan kita belum selesai. Ada hal yang masih perlu kita raih, kita dapatkan. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kalau orang yang keadaan rohaninya saja sudah cukup baik, dinyatakan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa dia tidak mau berhenti, tidak mau puas dalam keadaan seperti ini, apalagi orang-orang yang keadaan rohaninya belum baik. Apalagi orang yang kehidupannya belum ada dalam ketaatan. Jadi selesaikanlah keselamatan itu. Ketika Yesus menyelamatkan kita, kita mendengar firman Tuhan, kita percaya Yesus akan Tuhan, maka marilah kita menjalani satu kehidupan yang semakin maju, semakin naik. Datang sehari, kita datang lagi dalam kemajuan rohani. Hari bertambah hari, kita semakin bermutu di dalam Tuhan. Kita semakin cinta Tuhan, kita semakin meninggalkan dosa-dosa kita. Iman kita semakin bertumbuh, cinta kita semakin bertumbuh kepada Allah dan sesama. Jadi selesaikanlah keselamatan itu ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ketika kita minta ampun dosa dan kita menerima pengampunan itu, dan dari situ kita melangkah, kita seperti melangkah terus naik, terus maju, dan jangan puas dalam keadaan rohani kita sekarang. Teruslah maju sampai kita selesaikan, sampai Yesus datang kembali, sampai kita ada dalam keadaan yang suci, yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai sekali lagi kita berhenti, kita merasa puas, kita merasa bangga, lalu kita tidak berupaya, ya, untuk semakin maju, untuk semakin meningkat lagi di dalam Tuhan, untuk semakin lebih banyak lagi kita melayani Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah banyak melayani Tuhan, tapi jangan berhenti, teruslah, buatlah apalagi yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Dan hal itu dikatakan harus dilakukan, ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Harus dilakukan dengan usaha yang maksimal. Jadi untuk meningkatkan, menyelesaikan keselamatan kita itu, kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Sehingga kita bisa mencapai peningkatan-peningkatan dalam kerohanian kita. Peningkatan-peningkatan di dalam mutu rohani kita. Dalam iman percaya kita. Dalam kasih kita satu dengan yang lain. Dalam ketekunan kita. Dalam kesalehan kita. Dalam pengetahuan kita akan Tuhan. Di dalam kerohanian kita. Jadi jangan berpuas diri. Jangan berhenti pada tingkatan rohani. Pada keadaan rohani yang ada sekarang. Tapi kemudian majulah. Majulah terus, majulah. Dan hal itu harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Kita berpacu dengan waktu.
Sampai kita menyelesaikan keselamatan kita itu. Sampai kita ada pada keadaan yang suci, tak bercacat di hadapan Tuhan. Sampai Yesus datang kembali untuk memberikan kepada kita sorga, kehidupan kekal yang dijanjikan kepada kita. Lalu berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita untuk membuka dalam Filipi pasal 3, Filipi pasal 3 ayat yang ke-8, di situ dikatakan begini. Saya baca mulai ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kerjakanlah keselamatan kita, selesaikanlah keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Di situ dikatakan ya, ada perasaan takut atau gentar. Jangan sampai keselamatan itu tidak bisa kita selesaikan. Keselamatan itu tidak kita dapatkan. Keadaan di mana kita suci, kita tak bercacat, itu kita tidak bisa raih, kita tidak dapatkan. Itu harus ada rasa takut dan gentar. Jangan-jangan kita nggak sampai pada hal itu, sehingga itu kemudian akan membuat kita mengupayakan sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada orang kan takut tidak makan, lalu kemudian dia kerja keras. Ada orang mungkin ya takut akan masa depan, ya bagaimana kebutuhannya di depan, kebutuhan anak-anaknya, sehingga dia berusaha semaksimal mungkin menabung. Ya takut akan itu. Tapi Alkitab mengajarkan kita takut akan bahwa kita tidak mencapai menyelesaikan keselamatan itu. Takut kalau kita tidak bisa mencapai keadaan yang suci itu, keadaan yang tidak bercacat itu. Lalu itu akan membuat kita mengupayakan begitu rupa. Dan di dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus mengatakan ya, supaya dia bisa mencapai menyelesaikan keselamatannya, supaya dia memperoleh Kristus itu, maka di situ dia katakan bahwa dia menganggap, dia memandang, menilai bahwa pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi pengenalan akan Kristus lebih mulia, lebih berharga. Malahan dia menganggap, dikatakan di situ ya, dia menganggap segala sesuatu yang merupakan keuntungan bagi dia dulu, sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia dahulu, sekarang rugi. Supaya apa? Dia bisa mendapat Kristus. Jadi saking takutnya jangan sampai dia tidak bisa menyelesaikan keselamatan itu, dia tidak bisa meraih pengenalan akan Kristus itu. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, dia menganggap hal lain itu sebagai sesuatu yang dianggapnya rugi. Untuk apa? Dia bisa fokus kepada Kristus itu. Dia bisa menyelesaikan keselamatan itu. Jadi kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan sampai kita tidak menyelesaikan. Jangan sampai kita tidak menerima sorga itu. Jangan sampai kita tidak sampai kepada keadaan yang kudus, yang tak bercacat itu. Sehingga hal itu akan membuat kita menganggap, dikatakan di sini, pengenalan akan Kristus. Jadi tujuan menyelesaikan keselamatan itu kita anggap sesuatu yang lebih mulia dari segala sesuatu. Lebih mulia dari pencapaian-pencapaian kita yang lain. Sehingga kita akan fokus untuk mencapai, menyelesaikan, mengerjakan keselamatan kita tersebut. Saya juga mau mengajak kita membandingkan lagi di dalam Ibrani. Di situ dikatakan dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 kita melihat tentang Musa dalam ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi dengan takut dan gentar. Jadi saking takutnya, gentarnya bahwa dia kehilangan upah itu, kehilangan sorga itu, maka Musa dikatakan di sini bahwa dia menganggap bahwa
penghinaan karena Kristus itu sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak hal yang mau menggagalkan kita untuk mencapai, menyelesaikan keselamatan kita itu. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian dunia ini, bisa jadi penderitaan, bisa jadi kekayaan, bisa jadi ya banyak hal. Tapi biarlah kita menaruh hal ini, jangan sampai kita kehilangan keselamatan kita itu. Bagi kita kerjakan, jangan sampai kita takut, gentar, jangan sampai aku tidak selamat, aku tidak mencapai keadaan suci dan tak bercacat itu. Sehingga apa? Kita akan mengabaikan, kita akan menganggap penghinaan kalau kita dihina, dianiaya, mengalami kesukaran karena Kristus. Kita anggap itu sebagai sesuatu yang lebih mulia, lebih besar dari semua harta Mesir. Jadi bukan karena harta Mesir, bukan karena harta dunia. Lalu kemudian kita tidak mencapai, kita tidak menyelesaikan keselamatan kita itu. Kita kandas, kita gagal dalam perjalanan keselamatan itu. Atau kita berhenti di tengah jalan, tidak selesai pada perjalanan keselamatan itu. Jadi kita pun perlu membuang begitu, menyingkirkan segala penghalang yang bisa membuat kita tidak menyelesaikan keselamatan kita itu. Yang bisa membuat perjalanan keselamatan kita itu berhenti, kandas di tengah jalan. Bisa merupakan, di situ dikatakan kekayaan Mesir. Hal-hal duniawi, kecintaan akan dunia ini. Penderitaan, mungkin datang penderitaan lalu buat orang murtad, orang tinggalkan Tuhan. Jadi biarlah kegentaran, ketakutan akan kehilangan keselamatan itu, akan tidak bisa mencapai keadaan suci, keadaan tak bercacat itu, membuat kita fokus untuk mencapainya. Lalu kita apa? Berani ya mengesampingkan hal-hal yang bisa menghambat pertumbuhan atau menghambat perjalanan kita untuk mencapai keselamatan itu, menyelesaikan keselamatan kita tersebut. Puji Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan satu ayat dalam Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-11. Di situ dikatakan Wahyu pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-11. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Barang siapa yang benar, biarlah kita terus berbuat kebenaran. Jadi ada pertambahan dalam kebenaran itu. Dalam hal mutu, dalam hal banyaknya, ya, kualitas dan kuantitasnya. Kebenaran itu makin benar, makin banyak kebenaran yang kita kerjakan. Lalu kemudian dikatakan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi kudus, kita kudus, tapi kita mau terus semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus. Alkitab katakan jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang semakin bertambah-tambah, sampai rembang tengah hari. Yang semakin maju, semakin panas, semakin benar, sampai kesempurnaan itu, sampai kita menyelesaikan keselamatan itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita selesaikan keselamatan kita sampai kita mendapat sorga itu, mendapat kemuliaan, sampai kita ada pada keadaan yang kudus, yang suci, tak ada cacat celah, sampai Yesus datang kembali dan kita beroleh keselamatan itu. Kita beroleh sorga, kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Kita minta Allah Roh Kudus menolong, membantu kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa mendengar firman, dan lewat firman itu kami beroleh iman untuk mempercaya, menerima Tuhan
keselamatan itu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Tapi sekarang kami mau Tuhan menyelesaikan Tuhan keselamatan itu Tuhan. Kami tidak mau berhenti di tengah jalan Tuhan. Kami mau sampai kepada sorga itu. Kami mau sampai kepada Yesus datang kembali. Kami mau sampai dalam keadaan yang tak bercacat, yang kudus itu Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau mengerjakan, mengupayakan Tuhan. Supaya kami sampai kepada jalan yang Tuhan berikan kepada kami itu, supaya kami sampai kepada keselamatan itu Tuhan Yesus. Karena itu kami berdoa Allah Roh Kudus, tolonglah kami Tuhan, beri kami kemampuan, tuntunlah kami, bimbinglah kami Tuhan, supaya dalam upaya kami untuk mencapai keselamatan itu, menyelesaikan keselamatan itu Tuhan, kami tidak gagal di tengah jalan Tuhan, kami tidak kalah terhadap begitu banyak godaan Tuhan, begitu banyak hal yang ditawarkan oleh dunia, oleh iblis Tuhan, untuk mengkandaskan, menggagalkan keselamatan kami. Tapi kami berdoa, kuatkan kami Allah Roh Kudus, biar kami tetap maju sampai akhirnya kami ada bersama Tuhan di dalam sorga. Disitulah Tuhan kami menerima Tuhan di sorga itu Tuhan, sampai kami memperoleh keselamatan itu, menyelesaikan keselamatan kami dengan adanya kami di dalam sorga, dengannya adanya kami dalam hidup yang kudus, yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua Tuhan, sertailah kami Tuhan dalam hari-hari kami, di dalam Tuhan rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong kami, pelihara kami Tuhan, jaga lindungi kami Tuhan, dan biarlah Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami percaya lewat ibadah ini, kami memperoleh berkat Tuhan, kami memperoleh perlindungan Tuhan, kami memperoleh penyertaan Tuhan yang menjadi modal kekuatan kami menghadapi 1 minggu ke depan, menghadapi hari-hari kami ke depan, karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu sudah menyertai kami, dan kami mau alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami terima berkat-berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.